kita sedang membahas tentang pekerjaan Roh Kudus sebagai the helper yang Tuhan Yesus berikan, yang harus terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang keras, dunia yang dipenuhi dengan air mata, dunia di mana iblis seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Maka dari itu kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang menolong kita. Roh Kudus adalah pribadi yang menggantikan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus kembali kepada Bapa, dan Roh Kudus akan diam di dalam kita sampai selama-lamanya. Itu janji firman-Nya. Di mana kita tidak ditinggalkan yatim piatu, dan ketika kita dalam pergumulan, Roh Kudus siap sedia menolong kita supaya kita kuat dan mengatasi setiap persoalan kita. Saudaraku, tanpa Roh Kudus menolong kita, kita tidak akan mampu hidup di tengah-tengah dunia saat ini. Peran Roh Kudus sebagai penolong itu akan membantu kita dalam segala kesulitan dan pergumulan yang ada. Senantiasa kita dikuatkan dalam menghadapinya. Sebab kita harus mengenal Roh Kudus dan mempunyai hubungannya intim, karena ayat yang mengatakan, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan diam di kamu selama-lamanya. Saudara, kita hidup di dalam dunia yang keras. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita nggak mampu untuk hidup menjalani semuanya ini. Seperti yang saya alami di dalam perjalanan perkawinan saya yang 50 tahun yang saya jalani. Saudara tentunya sudah mengerti tentang kesaksian hidup saya, bahwa perkawinan kami itu sudah hampir kandas ketika pada waktu itu masih perkawinan kami berusia 7 tahun, 8 tahun. Itu kami sudah menghadapi perceraian di ambang pintu. Dan pergumulan ini 5 tahun lamanya. Saudara, di mana penuh air mata yang dialami, penuh tantangan, penuh rintangan yang dialami. Tetapi kalau Roh Kudus menyertai kita, Dia penolong menyertai kita, maka Dia akan memampukan kita, memberikan kekuatan kita untuk kita berjalan sampai tujuan dan rencana Allah. Orang yang malang di dunia adalah orang yang tidak mengerti apa artinya dia hidup di dunia ini. Kalau kita mengerti bahwa Roh Kudus itu diberikan pada kita untuk menolong kita, maka Dia sanggup menolong kita di dalam saat-saat apapun hidup kita. Dia pasti datang menolong kita. Asal kita pelihara kehidupan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana 5 tahun perjalanan yang tidak enak dalam rumah tangga saya, di mana perceraian sudah di ambang pintu, ya. Tetapi bersama Roh Kudus, meskipun kadang-kadang rasa tidak kuat, tetapi Roh Kudus itu memampukan kita, memampukan saya untuk saya bertahan, dan terus berjalan bersama Dia sampai menuju kemenangan dan kemenangan. Roh Kudus berkata pada saya, kalau saat ini kamu belum menang, itu memang berarti belum waktunya kamu untuk diam, tapi nanti satu saat pada waktunya Tuhan akan memberikan kemenangan pada kita. Saudara, kalau Roh Kudus itu ada dalam kita, maka Roh Kudus itu akan terus bekerja, membersihkan hidup kita dari berbagai bentuk konflik batin, kebencian, atau sifat mementingkan diri sendiri. Kadang-kadang di dalam batin saya ada rasa yang konflik batin, ya. Jadi saya merasa jengkel, saya merasa kepahitan, ya, saya merasa benci dan sebagainya dengan keadaan saya pada waktu itu. Tapi Roh Kudus terus bekerja membersihkan hidup saya, ya, dari segala konflik batin, kebencian kepada suami saya waktu itu, dan tidak mementingkan diri sendiri karena orang-orang berkata, kan kamu masih muda, kamu bisa kawin lagi. Tapi saya untuk anak-anak, saya tidak mementingkan diri saya sendiri. Itu Roh Kudus terus bekerja. Yang kedua, Roh Kudus itu akan menyembuhkan berbagai luka batin, tekanan hidup maupun intimidasi yang selama ini terus membayangi kehidupan kita. Saudara, Roh Kudus itu akan bekerja
menyembuhkan berbagai luka batin, ya, tekanan hidup yang kadang-kadang mengintimidasi selama kita terus-menerus membayangi hidup kita. Tetapi Roh Kudus kalau bersama kita, dia bekerja untuk menyembuhkan. Yang ketiga, Roh Kudus itu akan menuntun hidup kita untuk dibawa berkumpul dengan orang-orang benar lainnya yang mencintai kebenaran seperti yang ditulis dalam Mazmur 1. Untuk kita tidak berkumpul dengan para pencemooh, ya, kepada orang yang berdiri di jalan orang berdosa, tidak berjalan menurut jalan orang orang-orang fasik, ya, maka kita akan disebut berbahagia. Kadang-kadang kita nggak mampu, kadang-kadang kita berjalan bersama dengan orang-orang fasik, kita berjalan di jalannya orang berdosa, kita di jalan-jalannya orang yang tidak benar. Tetapi kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, maka dia akan mengingatkan kita untuk kita tidak berjalan di tengah-tengah orang berdosa dan orang fasik. Karena apa? Karena kalau kita berjalan dengan mereka, kita akan menjadi terimpartasi, kita menjadi ketularan, saudara. Di mana kita kalau bersama Roh Kudus kita dimampukan, kita tidak berjalan dengan diri kita sendiri, tapi kita dimampukan untuk dituntun, untuk kita berkumpul dengan orang-orang benar dan hidup di jalan yang benar. Keempat, Roh Kudus itu akan memposisikan kita untuk kita selalu ada pengayoman seorang Bapa, ya. Di mana juga Bapa rohani yang mengayomi kita, memberikan tuntunan kepada kita, itu Roh Kudus akan memposisikan hidup kita demikian. Saudara, kalau kita diposisikan untuk kita diayomi oleh Bapa di surga, maka itu luar biasa. Ada perlindungan Tuhan seperti yang tercatat di dalam Mazmur 91 yang setiap kali kita baca. Kalau kita posisi hidup kita ada di dalam pengayoman seorang Bapa surgawi yang demikian, maka hidup kita akan mengalami yang disebut berbahagialah. Saudara, bukan saja diayomi oleh Bapak surgawi, tetapi juga diayomi oleh Bapak rohani kita yang mengempartasikan kehidupan ilahi yang sudah Tuhan bangun di dalam hidupnya untuk kita semua. Saudara, dan yang kelima, Roh Kudus itu akan memperlengkapi kita untuk memiliki dimensi dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Ada banyak orang Kristen, orang percaya yang tidak memiliki persekutuan intim yang hidup dengan Bapa di surga. Mereka membangun hubungan dengan Bapa di surga hanya secara agamawi atau liturgi belaka. Akhirnya hidupnya bangun, jatuh, dan tidak bisa menerima apa-apa. Tidak bisa menerima janji Tuhan. Karena tidak mempunyai hubungan yang sungguh-sungguh terjalin antara kita dengan Bapa di surga. Saudara, jangan sampai kita sudah bertahun-tahun hidup di dalam kekristenan kita, tetapi kita mempunyai hubungan dengan Bapa di surga hanya secara agamawi atau liturgis. Oleh karena itu, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita membangun hubungan kita dengan Bapa di surga, sehingga hubungan kita dengan Bapa di surga mengalami hubungan yang sungguh-sungguh yang luar biasa. Karena intisari daripada kehidupan kekristenan kita adanya keterhubungan dan ketergantungan yang erat dengan Bapa di surga. Dengan kita terus terhubung secara pribadi dengan Bapa di surga, maka firman-Nya akan selalu mengingatkan kita sepanjang hidup kita. Kamu salah, kamu nggak boleh ini, kamu hidup jalan benar, kamu kurang doa, kamu kurang intim dengan Bapakmu di surga. Itu akan diperdengarkan terus. Kalau hubungan kita intim dengan Bapa di surga, maka firman-Nya itu akan menjadi pedoman dalam hidup kita. Dan Roh Kudus akan menuntun kita untuk kita hidup sesuai firman-Nya. Untuk membawa hidup kita terus bertumbuh secara progresif, ya. Sampai kita benar-benar kita kuat di dalam Tuhan. Memang kita belum sempurna, tapi melalui Roh Kudus kita akan semakin hari disempurnakan. Dan dia akan membawa kita untuk mewarisi hati Bapa. Dan dari situlah kita akan mendapati secara
gairah secara lahiriah dan ilahi di dalam kehidupan kita. Jika kita terus memberi diri kita mengalami pekerjaan firman dan roh, maka dia akan mengubah segala gairah kehidupan kita yang berapi-api, semangat kita yang sungguh-sungguh, itu akan diubah menjadi pekerjaan, yaitu ladang pelayanan yang Tuhan berkati lewat pekerjaan kita sehari-hari. Dan juga kita akan bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kerajaannya. Keenam, Roh Kudus itu akan membawa kita kepada kehidupan dimensi yang berguna dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan selalu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Roh Kudus itu akan membawa kita bertobat dari gaya hidup dan aktivitas yang sia-sia kepada kehidupan yang lebih berguna dan bermanfaat bagi kerajaan surga. Akan ada banyak hal-hal yang detail maupun sederhana yang mulai Roh Kudus koreksi secara pribadi. Dan kalau kita taat, maka kualitas kehidupan kita mulai diupdate menjadi lebih baik, lebih berguna, lebih bermanfaat. Karena 1 Korintus 10 ayat 23 berkata, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saudara, kitab Efesus pasal 5 selalu mengingatkan kita. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi berhati-hatilah dengan cara hidup kita masing-masing. Jangan hidup kita seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang bijaksana. Maksudnya, supaya kita menggunakan setiap kesempatan kita untuk melakukan yang baik. Karena zaman ini adalah zaman yang jahat. Jadi janganlah hidup kita sembarangan, tetapi usahakanlah kita mengetahui apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang ketujuh, Roh Kudus akan membawa kita memiliki kehidupan yang memanifestasikan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ini goal Tuhan atas kehidupan kita. Sebagai bait Allah yang hidup, yang memanifestasikan keilahian dan kedaulatan kuasanya. Keberadaan Kristus dalam setiap kita bukan hanya menjadi pengharapan akan kemuliaan yang tidak pernah terwujud, tapi benar-benar dapat termanifestasi dalam diri kita melalui hidup kita. Saudaraku, ayo jalani tahun 2022 dengan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya. Sebab ini adalah tahun percepatan bagi umat kita sebagai orang percaya untuk kita berfungsi sebagai bait Allah yang hidup. Perhatikan bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari yang memanifestasikan Kristus bagi kemuliaan. Pastikan kita terus menyelaraskan hidup kita sesuai target ilahi yang Tuhan ingin bangun dalam hidup kita sebagai orang percaya. Biarlah pekerjaan firman Tuhan dan Roh Kudus tercurah di dalam setiap hidup kita. Maka dia akan menolong kita, membantu kita, dan selalu mengingatkan kita akan segala sesuatu. Kalau hidup kita di dalam hidup yang benar, maka kita akan dialami yang disebut dengan berbahagia. Saudara, seperti yang saya ceritakan tadi, perjalanan hidup perkawinan kami, itu menyertai kita, maka saya percaya perjalanan kita yang penuh dengan pergumulan, perjalanan kita yang penuh dengan tantangan, maka Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk kita siap, untuk kita tetap bisa berdiri walaupun apapun yang terjadi. Perjalanan perkawinan kami 50 tahun dan usia saya yang saat ini 74 tahun. Satu perjalanan iman yang panjang. Yang pada waktu itu, waktu saya belum disertai bertemu dengan Tuhan, maka saya tidak bisa melakukan semuanya itu. Tetapi setelah saya bertobat, melewati peristiwa apa yang terjadi di tengah keluarga saya, maka saya manifestasikan Roh Kudus dalam hidup saya.
Saudara, dan saya melihat bagaimana pertolongan Roh Kudus setiap saya di dalam pergumulan. Tuhan bangkitkan kembali sehingga saya teguh berdiri lagi. Kadang-kadang saya merasa jatuh, saya merasa nggak mampu, tapi Tuhan bangkitkan kembali sampai saya bisa mampu berjalan lagi, terus berjalan. Memang nggak semudah, semulus yang seperti jalan tol, tetapi melewati batu-batu, melewati kerikil-kerikil yang tajam, yang berduri, yang kadang-kadang membuat air mata tercurahkan. Tetapi kalau kita berjalan dengan Roh Kudus itu menolong kita. Dia ada sungguh-sungguh the helper yang menolong kita. Sungguh-sungguh dia memberikan kekuatan pada kita sehingga kita bisa melalui semuanya sampai menuju jalan kemenangan yang Tuhan janjikan. Saudara, untuk Tuhan mengenapi janjinya di dalam firman-Nya, bahwa firman-Nya itu memberikan banyak janji di dalam firman-Nya. Dia akan memulihkan, dia akan memberkati kita, dia akan menyembuhkan kita. Memang banyak janji Tuhan, tetapi kadang-kadang kita harus melewati suatu keadaan yang kadang-kadang yang nggak enak dulu, ya. Kadang-kadang kita harus mengalami keadaan yang tidak enak. Tapi kalau Tuhan bersama kita, saya percaya Roh Kudus bersama kita, dia yang akan memampukan kita sehingga kita berjalan sampai di tujuan. Itu yang pernah saya alami dalam kehidupan saya, sehingga akhirnya kalau Roh Kudus itu bermanifestasi dalam kehidupan kita, hidup kita biarlah menjadi berkat bagi orang lain. Ya, bagaimana bahwa kehidupan kita akan menjadi satu menara yang saya berikan pada anak-anak saya, menara iman, di mana iman yang saya pernah lalui itu saya berikan pada anak-anak kita. Dan menara ini tidak akan pernah terhapus oleh sejarah. Dan meskipun nanti saya nggak ada, tapi iman dan perjalanan hidup saya akan tetap tercatat di dalam kehidupan anak cucu saya. Bahwa bersama Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan memberikan penolong yang setia, Roh Kudus di dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Amin.